Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Parain dengan NIM 199214-2015. Prodi Akuntansi S1 kelas A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Biaya Volume dan Laba sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba pada PT Nippon Indosari Korpindo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2017 sampai dengan 2020. Latar belakang, perusahaan memberi dampak pada perekonomian. Tujuan perusahaan dalam perekonomian semakin berkembang adalah untuk memperoleh laba yang semakin besar sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Dengan tujuan tersebut, perusahaan harus merencanakan dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal agar tercapainya perusahaan tersebut. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena perencanaan atau planning didefinisikan sebagai perumusan tujuan beserta program pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada perusahaan ini belum menggunakan analisis biaya volume atau laba dalam perencanaan labanya. Perusahaan ini hanya berpedoman pada semakin tinggi peningkatan penjualan, maka semakin banyak laba yang diperoleh. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah kondisi perusahaan yang terjadi pada nilai biaya meningkat pada tahun 2019. Nilai penjualan dan laba usahanya mengalami penurunan pada tahun 2020 di PT Nippon Indosari Korpindo serta bagaimana hubungannya dengan biaya, volume, dan laba. Maka, peneliti merumuskan masalah penelitian adalah bagaimana biaya dan penjualan dalam meningkatkan laba perusahaan. Tujuan penelitian untuk menganalisis biaya dan penjualan dalam meningkatkan laba pada PT Nippon Indosari Korpindo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI periode 2017 sampai dengan 2020. Manfaat penelitian. A. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai sarana dalam mempraktekkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dan sebagai tambahan pengalaman maupun pengetahuan di bidang keuangan, khususnya memperdalam pengetahuan peneliti tentang perencanaan laba yang ada dalam perusahaan. Bagi perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan perencanaan laba yang tersedia di pencapaian sasaran, sehingga diharapkan terus-menerus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menentukan kebijakan perencanaan laba. Bab 2. Tinjauan pustaka. Biaya adalah hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menjalankan sesuatu usaha agar perusahaan mampu terus berkualitas. Menurut Kausar dan Muhammad Farid, mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Laba. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan atas biaya dalam jangka waktu periode tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Adapun jenis-jenis laba yaitu laba kotor sebagai positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Laba usaha atau operasi yaitu laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya atas usaha. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang didapatkan setelah laba usaha dikurangi biaya bunga. Laba bersih yaitu jumlah laba yang didapatkan setelah adanya pemotongan pajak. Tujuan laba. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Pengertian laba bersih. Laba bersih adalah salah satu konsep paling sederhana dalam ekonomi dan salah satu dari sekian istilah ekonomi di mana kebanyakan orang memilih pemahaman dasar tentangnya.
Menurut Bayu, laba bersih merupakan selisih lebih mendapat pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi dalam satu periode tertentu. Salah satu sasaran penting bagi organisasi yang berorientasi pada profit oriented adalah menghasilkan laba. Indikator dari laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan dan biaya perusahaan yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba yaitu naik turunnya jumlah unit terjual, naik turunnya harga pokok penjualan, naik turunnya biaya usaha perusahaan, perubahan metode akuntansi. Analisis break-even point. Analisis break-even point sering digunakan dalam menganalisis keuangan perusahaan, di mana dalam teknik ini mencoba mencari dan menganalisis aspek hubungan besarnya investasi dan besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Tujuan analisis break-even point. Analisis break-even point sangat berguna sebagai alat ukur untuk perencanaan laba atau untuk pengambilan keputusan. Maka inilah beberapa tujuan dari analisis break-even point, yaitu A. Mendesain spesifikasi produk, B. Menentukan harga jual persatuan, C. Menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, D. Memaksimalkan jumlah produksi, E. Merencanakan laba yang diinginkan. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang biaya, volume, laba, dan penjualan dalam menentukan titik impas pada perusahaan. Variabel penelitian dan definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengespesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu usaha untuk melakukan pendekatan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Nippon Indosari Korpindo yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berupa data laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2020 melalui website www.idx.co.id. Populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda-benda lainnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dalam dasar untuk pengambilan keputusan untuk volume suatu permasalahan. Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dilakukan teknik analisis data. Data yang digunakan untuk penelitian adalah data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dalam kurun waktu 4 tahun. Baik, itulah tadi presentasi proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.